Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada anak yang sepertinya selalu merasa kurang, selalu merasa nggak cukup baik? Nah, di balik perasaan itu, seringkali ada musuh tak terlihat yang namanya perbandingan. Di bahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas gimana perbandingan ini bisa menggerogoti rasa percaya diri anak, dan yang paling penting, gimana cara kita mengatasinya. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, mari kita coba dengarkan suara hati seorang anak. Untuk benar-benar paham masalahnya, kita harus mulai dari sumbernya, yaitu dari dunia batin si kecil. Disinilah suara-suara keraguan itu pertama kali berbisik. Pernah nggak Anda dengar anak ngomong kalimat-kalimat kayak gini? Mungkin kedengarannya sepele ya, kayak keluhan biasa aja gitu sambil lalu. Tapi pertanyaan ini sebenarnya adalah jendela ke perasaan mereka yang paling dalam. Ini lebih dari sekedar kata-kata loh. Nah, ini dia tandanya. Saat seorang anak ngomong kayak gitu, itu bukan soal kurangnya kemampuan dia, itu sebenarnya gema dari suara perbandingan yang udah masuk dan tertanam di benak mereka. Entah itu dari lingkungan atau bahkan dari kita sendiri. Dan ini adalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Dan masalah inilah yang bisa kita sebut sebagai perangkap perbandingan. Sekarang mari kita lihat lebih dekat lagi. Apa sih sebenarnya kerusakan yang disebabkan oleh perangkap yang satu ini? Coba kita lihat di sini, dampaknya tuh berlapis-lapis. Pertama, perbandingan itu ibarat masang kacamata kuda ke anak, mereka jadi cuma bisa lihat kekurangannya aja dan lupa sama lautan potensi yang mereka punya. Kedua, ini bisa membungkam keunikan mereka, bakat alami yang bikin mereka spesial jadi nggak kedengeran lagi. Dan yang paling bahaya, pondasi dari segalanya, yaitu rasa percaya diri, jadi terkikis. Pelan-pelan, tapi pasti. Tapi, tenang dulu, selalu ada kok jalan keluar dari perangkap ini. Kuncinya ada di satu pemahaman mendasar yang bisa mengubah total cara pandang kita. Yuk kita lihat. Coba deh resapi kalimat ini. Ini adalah mantra yang harus kita pegang erat-erat. Ini bukan cuma kata-kata penghibur, tapi ini adalah kebenaran. Ada anak yang bisa jalan umur 9 bulan, ada yang baru bisa di umur 15 bulan. Dua-duanya normal. Begitu juga dengan semua aspek perkembangan lainnya. Mereka semua punya ritme dan jadwalnya sendiri. Nah, ini nih yang menggambarkan pergeseran pola pikir yang paling penting. Kita sering banget salah kaprah, mikir kalau tujuan anak itu ya buat ngalahin teman sekelasnya atau jadi nomor satu. Padahal bukan. Tujuan sejati mereka adalah untuk menemukan dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, dengan segala keunikan yang mereka punya. Oke, terus gimana caranya kita nerapin filosofi ini di kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada di perubahan peran kita sebagai orang tua, dari yang tadinya menekan, menjadi mendampingi, dari pemberi tekanan, jadi teman seperjalanan. Jadi intinya tuh di sini, yuk kita coba berhenti nanya dapat peringkat berapa. Itu cara lama, yang fokusnya menekan hasil akhir. Mari kita ganti dengan, wah, hari ini belajar apa yang seru di sekolah? Nah, itu cara baru, yang artinya kita menemani dan menghargai proses perjalanan mereka, apapun hasilnya nanti. Kehadiran kita di dalam proses itu jauh lebih berharga daripada tuntutan kita pada hasil. Akhirnya, kita sampai di bagian penutup, yang jadi inti dari seluruh bahasan ini. Ini bukan lagi soal teknik, tapi tentang sebuah anugerah, hadiah terindah yang bisa kita berikan setiap hari. Inilah pesan utamanya. Kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, ingatlah kalimat ini. Penerimaan tanpa syarat. Itulah bahan bakar yang mereka butuhkan untuk tumbuh jadi pribadi yang percaya diri dan utuh, bukan perbandingan yang gak ada habisnya. Simple banget kan? Cuma 2 langkah praktis yang bisa kita mulai hari ini, detik ini juga. Pertama, buat komitmen yang sadar untuk berhenti membanding-bandingkan. Kedua, ganti kebiasaan itu dengan secara aktif, mencari dan mengapresiasi setiap kemajuan kecil yang mereka buat, sekecil apapun itu. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Coba pikirkan baik-baik. Mungkin itu cara mereka tertawa, atau rasa ingin tahu mereka yang luar biasa besar, atau kegigihan mereka saat mencoba sesuatu yang baru. Apapun itu, temukan dan rayakanlah hari ini, karena di sanalah letak keajaiban mereka yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak.